Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari. Nama saya Siti Salwa. Nama saya Sela Uda. Kami dari kelompok 8 Manajemen C ingin mempresentasikan materi tentang proposal. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui, proposal adalah sebuah rancangan kegiatan yang disusun secara rinci oleh seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk ide, gagasan, atau pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk bantuan dana, izin, atau persetujuan suatu kegiatan. Selanjutnya, ada tujuan proposal. Yang pertama, untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk pendanaan suatu kegiatan oleh pihak sponsor, masyarakat, ataupun donatur lain. Yang kedua, untuk melakukan penawaran kerjasama. Proposal dibuat oleh pemilik bisnis untuk diajukan pada pihak investor agar mau mendanai bisnis yang akan atau yang sedang dijalankan dengan sistem dan pembagian hasil tertentu. Yang ketiga, untuk mendapatkan persetujuan atau izin suatu riset atau penelitian. Dan yang keempat, untuk melakukan tender atau lelang pada proyek-proyek pemerintah atau swasta. Manfaat proposal terbagi menjadi 3, yaitu 1. Menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. 2. Menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. 3. Untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Fungsi proposal: 1. Untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengajukan untuk mendirikan suatu usaha. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan, misalnya seperti acara perayaan, seminar, pelatihan, perlombaan, dan lain-lain. Ada pula ciri-ciri proposal. Yang pertama, proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang ketiga, berisikan tujuan-tujuan, latar belakang acara. Yang keempat, pastinya proposal itu berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya akan diserahkan kepada si empunya acara. Adapun jenis-jenis proposal terbagi dalam 4 macam. 1. Proposal kegiatan. 2. Proposal bisnis. 3. Proposal penelitian. 4. Proposal proyek. Ada pula yang pertama, 1. Proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah proposal yang diajukan dalam rangka melaksanakan sebuah kegiatan. Proposal kegiatan ini sangat bermanfaat karena membantu tersusunnya rencana program kegiatan yang akan diselenggarakan serta susunan kepanitiaan. Contoh, proposal lomba dalam rangka memperingati HUT RI. Ada pula 2 proposal bisnis. Proposal bisnis merupakan proposal yang berhubungan dengan rencana kerja dan bisnis, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Contoh, proposal pengajuan kerja sama antar perusahaan. Yang ketiga, proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan proposal yang diajukan untuk melakukan suatu riset atau penelitian dan ditujukan kepada lembaga atau organisasi di mana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Contohnya, yang pertama itu ada proposal penelitian skripsi, yang kedua ada proposal penelitian untuk menulis tesis, yang ketiga ada proposal penelitian riset pengembangan. Yang keempat, ada proposal proyek. Proposal proyek ialah proposal yang masih ada kaitannya dengan dunia bisnis. Adapun yang membedakannya adalah proposal bisnis berkaitan dengan dunia usaha seperti UKM dan perusahaan perorangan. Sedangkan proposal proyek merupakan proposal bisnis yang berisi tentang proyek, pembangunan atau pengadaan. Proposal proyek biasanya juga ditemukan di dalam pemerintah. Contohnya, yang pertama itu proposal pengadaan alat belajar. Yang kedua, ada proposal proyek pembangunan jalan. Selanjutnya, jenis-jenis proposal berdasarkan bentuknya. Jenis-jenis proposal berdasarkan bentuknya terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, ada proposal formal.
Proposal formal adalah jenis proposal baku atau resmi yang mengandung 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, isi, dan data pelengkap proposal. Yang kedua, proposal semi formal. Proposal semi formal adalah proposal yang tidak memiliki struktur yang lengkap seperti halnya proposal formal. Akan tetapi, proposal ini masih menggunakan bentuk baku. Di dalam proposal semi formal, biasanya terdapat informasi mengenai masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Dan yang ketiga, proposal non-formal. Proposal non-formal adalah proposal yang tidak terlalu baku dan resmi pada umumnya. Penyampaian proposal ini dalam bentuk memorandum atau surat. Biasanya selalu berisikan seperti masalah, saran-saran, pemecahan masalah, dan pengesahan atau permohonan. Selanjutnya, kaidah bahasa proposal. Di dalam kaidah bahasa proposal mengandung 6 rincian di dalamnya. Yang pertama, menggunakan istilah ilmiah, baik yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan atau yang berkaitan dengan bidang ilmunya. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian seperti merupakan, yaitu, yakni, adalah. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang mengandung makna perincian seperti pertama, kedua, selain itu. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang bersifat keakan seperti akan, diharapkan. Yang keenam, menggunakan kata-kata denotatif atau bermakna sebenarnya. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengaju proposal dengan pihak penerima proposal. Yang terakhir itu ada struktur proposal. Struktur proposal secara umum terdiri dari yang pertama, ada sampul atau cover. Yang kedua, nama atau judul kegiatan. Yang ketiga, latar belakang. Yang keempat, tujuan kegiatan. Yang kelima, tema. Yang keenam, sasaran atau peserta. Yang ketujuh, tempat dan waktu. Dan yang kedelapan, jenis kegiatan. Come through on a girl like you, yeah. 'Cause girls like you run around, guys like me turn around.